pembahasan kali ini Miss April akan membawakan materi di bab 5, yaitu mengenai kebangkitan nasional tahun 1908. Telah kita ketahui bahwa cukup lama sekali bangsa Indonesia ini dijajah oleh beberapa bangsa asing. Ya, salah satunya itu adalah bangsa Belanda, Portugis, Jepang, ya. Dan kekuasaan bangsa asing yang paling lama menjajah Indonesia adalah bangsa Belanda. Selama berapa tahun? Selama 350 tahun. Selama 350 tahun tersebut banyak sekali perlawanan-perlawanan yang dilakukan oleh bangsa Indonesia. Akan tetapi bangsa Belanda selalu dapat mengalahkannya. Hingga akhirnya lahirlah golongan terpelajar pada abad ke-20 yang mengubah pola perjuangan bangsa Indonesia menjadi ke arah yang lebih baik, ya. Nah, untuk lebih jelasnya kita memasuki materi di bab 5 ini. Silakan kalian perhatikan video pembelajaran yang Miss April sampaikan berikut ini. Sampai ratusan tahun bangsa Indonesia mengalami penjajahan, hidup di alam penjajahan penuh dengan penderitaan dan kesengsaraan. Nah, kita patut bersyukur karena tidak mengalami masa-masa tersebut, ya anak-anak. Perjuangan demi perjuangan terus dilakukan, tetapi penjajahan selalu lebih berkuasa dan perlawanan itu selalu kandas dan gagal. Penjajahan di Nusantara mulai dialami sejak datangnya bangsa Barat di Nusantara. Seperti bangsa Portugis, Spanyol, kemudian VOC atau Belanda yang paling lama menjajah bangsa Indonesia, yaitu selama berapa? Selama kurang lebih 350 tahun. Berikut ini Miss April tampilkan skema masa perjuangan bangsa Indonesia, dimulai dari perjuangan sebelum kebangkitan nasional, kemudian hingga akhirnya lahirlah golongan terpelajar pada abad ke-20 yang mengubah pola perjuangan bangsa Indonesia terhadap penjajahan bangsa asing, dan perjuangan bangsa akhirnya dilakukan melalui organisasi-organisasi pergerakan nasional yang menekankan semangat persatuan dan kesatuan. Dari perjuangan tersebut, maka bangsa Indonesia pada akhirnya mencapai kehidupan atau kebangkitan nasional di tahun 1908. Dari masa kebangkitan nasional tersebut masih banyak sekali perjuangan-perjuangan yang dilakukan oleh pejuang-pejuang kemerdekaan, ya. Nah, itu disebut dengan perjuangan setelah masa kebangkitan nasional. Perlawanan rakyat di daerah terhadap penjajah. Penjajahan di Nusantara mulai diawali sejak datangnya bangsa Barat di Nusantara, seperti kedatangan bangsa Portugis, Spanyol, kemudian Belanda dengan VOC-nya. Nah, Portugis menundukkan Malaka pada tahun 1511 yang dipimpin oleh Alfonso de Albuquerque. Kemudian Portugis ini mampu menggeser kekuasaannya ke daerah Maluku karena di sana masih ada sisa-sisa armada Miguel Hans dari Spanyol. Nah, pada masa tahun 1529 dilakukanlah perjanjian Saragossa dan disepakati bahwa Spanyol tetap di Filipina sedangkan Portugis pindah ke Maluku. Hal ini menyebabkan Portugis menguasai sepenuhnya wilayah Nusantara dan mendapat hak monopoli perdagangan rempah-rempah.
Kemudian pada akhir abad ke-16 di bawah pimpinan Cornelis de Houtman, orang-orang Belanda datang ke Indonesia. Kemudian mendirikan Verenigde Oost-Indische Compagnie atau yang dikenal dengan VOC. Nah, itu merupakan foto dari pimpinan VOC yaitu Cornelis de Houtman. Apa yang dilakukan VOC? VOC akhirnya dapat menyingkirkan Portugis dan terjadilah perebutan kekuasaan di Indonesia antara VOC dengan Portugis. Nah, pada akhirnya Belanda berhasil menanamkan kekuasaan politiknya di Indonesia yang tadinya tujuan awalnya adalah hanya untuk berdagang, tetapi justru malah diikuti dengan penguasaannya terhadap beberapa daerah di Indonesia. Contohnya saja pada tahun 1605 VOC ini berhasil menguasai Ambon yang saat itu merupakan wilayah strategis perkebunan rempah-rempah dan perdagangan di wilayah timur. Lalu Selat Sunda yang merupakan jalur perdagangan di wilayah Indonesia bagian barat juga berhasil dikuasai oleh VOC pada tahun 1619. Setelahnya terjadilah keruntuhan Jayakarta. Kemudian kolonial VOC membangun Batavia yang merupakan simbol kekuasaan kolonial di Indonesia pada saat itu. Malaka yang berada di tangan Portugis pada tahun 1511 berhasil direbut dan dikuasai oleh VOC pada tahun 1641. Dengan demikian, menjadikan Selat Sunda dan Selat Malaka merupakan lalu lintas penting dalam dunia perdagangan di Indonesia dan berhasil diawasi dan dikuasai oleh company atau VOC. Dan selanjutnya di tahun 1613 sampai 1645 bersama Sultan Agung di bawah pimpinan beliau, Sultan Agung, Kerajaan Mataram melakukan perlawanan terbesarnya. Nah, serangan itu dilakukan sebanyak 2 kali pada tahun 1628 dan 1629. Tetapi tidak ada yang berhasil. Namun, Sultan Agung tetap tidak mau berdamai dengan VOC. Kemudian terjadilah berbagai perlawanan di daerah-daerah Indonesia. Di berbagai daerah, VOC melakukan tindakan dengan melakukan politik device et impera atau politik adu domba. Maksudnya apa? Yaitu dengan mengadu domba antara bangsa Indonesia. Jadi sehingga serangan dan perlawanan selalu dapat dikalahkan oleh VOC karena tidak adanya persatuan dan kesatuan bangsa dalam melakukan perlawanan dan mereka berjuang untuk daerahnya masing-masing. Dengan politik adu domba, sukses memecah belah bangsa, sehingga pada akhirnya berbagai daerah strategis berhasil dikuasai oleh VOC. Contohnya seperti Makassar berhasil dikuasai oleh VOC di tahun 1667. Saat itu Makassar di bawah pimpinan Sultan Hasanuddin. Lalu kemudian daerah Banten di bawah pimpinan Sultan Ageng Tirtayasa di tahun 1684 berhasil ditundukkan oleh VOC atau company. Dan pada akhirnya di tanggal 31 Desember 1799 VOC dibubarkan. Tetapi daerah kekuasaannya diserahkan kepada pemerintahan Belanda. Nah, sejak saat itulah mulai kekuasaan pemerintahan Belanda di Indonesia. Dan banyak sekali perlawanan yang dilakukan rakyat Indonesia kepada pemerintahan Belanda. Kemudian Belanda secara intensif berusaha kembali memperkokoh kekuasaannya di Indonesia. Lalu terjadilah perlawanan dan peperangan terhadap kolonial Belanda
di berbagai wilayah Nusantara. Penderitaan yang dialami oleh rakyat Indonesia diantaranya yaitu yang pertama adalah monopoli dagang masa VOC. Nah, ini terjadi di tahun 1602 sampai 1800. Lalu yang kedua ada sistem kerja paksa atau kerja rodi dan dipimpin oleh Herman William Daendels di tahun 1808 sampai dengan tahun 1811. Nah, itu fotonya ada di samping ya. Lalu yang ketiga adalah sistem sewa tanah. Nah, ini dipimpin oleh Thomas Stanford Raffles di tahun 1811 sampai dengan 1816. Yang keempat ada sistem tanam paksa, yaitu dipimpin oleh Lambertus van den Bos di tahun 1830 sampai dengan tahun 1870. Yang kelima ada Undang-Undang Agraria, yaitu Kulit Kontrak 1870, dan masih banyak lagi tindakan semena-mena dari bangsa Belanda. Tanam paksa atau kultur stelsel bekerja dengan cara memaksa rakyat untuk membayar pajak kepada pemerintah. Nah, dari penderitaan-penderitaan yang dirasakan oleh bangsa Indonesia, banyak sekali reaksi orang Belanda terhadap keadaan rakyat di Indonesia saat itu. Salah satunya adalah Edward Douwes Dekker atau yang biasa kita kenal dengan Multatuli. Nah, beliau ini melalui bukunya Max Havelaar menentang pejabat-pejabat Hindia Belanda atas penindasan kejam yang dilakukan kepada rakyat Indonesia. Berkat bukunya ini, banyak sekali rakyat Belanda yang membela rakyat Indonesia atas penindasan yang dilakukan oleh pemerintah Hindia Belanda. Lalu yang kedua ada Baron van Hove. Beliau menentang sistem tanam paksa melalui sidang parlemen Belanda. Lalu yang terakhir adalah Theodor Conrad van de Venter. Nah, dia menganjurkan melakukan politik etis atau yang biasa disebut dengan trilogi van de Venter, yaitu yang pertama adalah edukasi dengan memajukan pendidikan untuk rakyat Indonesia. Lalu yang kedua ada imigrasi dengan mengadakan pemindahan penduduk, dan yang terakhir adalah irigasi, yaitu membangun pengairan. Melalui pendidikan inilah kemudian lahir tokoh-tokoh kebangkitan pergerakan nasional, antara lain yaitu I.R. Soekarno, Bung Hatta, kemudian ada Dr. Cipto Mangunkusumo, Muhammad Yamin, dan masih banyak lagi. Tentunya kita patut bersyukur ya hidup di zaman sekarang dan tidak merasakan penderitaan atau kekerasan yang terjadi di zaman kolonial penjajahan bangsa asing terdahulu. Dan kita wajib terus membela keutuhan dan persatuan bangsa Indonesia. Nah, itu tadi bahasan yang ada di bab 5, yaitu mengenai kebangkitan nasional 1908. Di dalamnya sudah kita pelajari mengenai perlawanan-perlawanan yang dilakukan bangsa Indonesia untuk bangkit dari penjajahan bangsa asing, khususnya untuk bangsa Belanda ya. Sekian pembelajaran untuk kesempatan kali ini. Jangan lupa tugasnya untuk selalu dikumpulkan ya. Tepat waktu Miss April tunggu sampai jam 3 sore ya. Kalau ada yang ingin ditanyakan bisa WhatsApp Miss April ya. Akhir kata, Miss April selalu mengingatkan untuk selalu menjaga kesehatannya ya. Tetap mematuhi protokol kesehatan supaya kita terhindar dari COVID-19. Semangat terus belajarnya di masa pandemi ini. Walaupun kita belajar daring, harus tetap semangat ya. Akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.